warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosa Rosmadewi, CGP Angkatan 10 SMA Negeri 19 Bandung dari Kota Bandung. Dan untuk di video kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi dari aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Dan kali ini bersama Pak Adi Dharma Indra yang akan menjadi objek pengamatan dalam kegiatan pra-observasi kali ini. Baik, Pak Adi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi? Alhamdulillah baik Bu Rosa. Bu Rosa gimana? Alhamdulillah baik Pak Adi. Alhamdulillah. Ya baik, begini Pak Adi, di kegiatan kali ini, di pertemuan ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi yang tujuannya mungkin nanti ketika Pak Adi masuk ke dalam pembelajaran di kelas itu menjadi lebih siap ya Pak Adi ya dengan apa yang direncanakan oleh Pak Adi gitu ya, lebih matang lah programnya dan lainnya. Nah mungkin pada kegiatan kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu terkait dengan tujuan pembelajaran ya Pak Adi, kira-kira apa yang akan nanti disampaikan kepada anak-anak di dalam pembelajaran nanti? Baik, untuk tujuan pembelajarannya Bu Rosa, karena ini kaitannya dengan topik tentang Pancasila, jadi untuk tujuan pembelajaran yang akan nanti saya kembangkan dalam kelas kepada anak-anak adalah membiasakan perilaku Pancasila. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah meneladani perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Meneladani ya? Ya, jadi dari tujuan pembelajaran yang nanti akan dikembangkan ada dua kata kuncinya Bu. Untuk kompetensinya yang pertama meneladani, lalu membiasakan. Untuk kontennya masih sama-sama tentang perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi itu Bu untuk tujuan pembelajarannya. Baik Pak Adi ya, jadi ada dua tadi ya, membiasakan dan juga meneladani perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Betul Bu. Kemudian Pak Adi, untuk area yang akan Pak Adi kembangkan dalam nanti proses pembelajaran itu apa ya Pak Adi? Untuk hal yang akan dikembangkan Bu, itu saya akan meningkatkan aspek sikap atau karakter siswa agar bisa menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan nilai-nilai yang positif. Hal ini saya kembangkan karena melihat dari situasi yang ada bahwa ternyata beberapa hal yang cukup menurun untuk siswa-siswi kita di sekolah ini adalah tentang nilai-nilai karakter dan juga sikap-sikap positifnya. Jadi dengan situasi munculnya banyak pelanggaran-pelanggaran terkait tata tertib sekolah ataupun dengan nilai-nilai positif yang cukup memudar, itu yang menjadi latar belakang saya menargetkan aspek yang dikembangkan adalah aspek sikapnya, karakternya, baik itu sikap spiritualnya maupun sikap sosialnya. Jadi itu Bu yang akan dikembangkannya berfokus pada sikap dan karakternya. Bagus sekali nih tadi ya, dengan melihat latar belakang ada penurunan dari sikap murid-murid kita gitu, sehingga area yang akan dikembangkan adalah untuk meningkatkan aspek sikap, nilai karakter yang positif ya Pak ya. Iya. Ya luar biasa. Nah kemudian pada saat proses pembelajaran itu kira-kira strategi apa saja yang akan Pak dilakukan? Baik, strategi yang nanti akan dikembangkan Bu untuk mencapai tujuan pembelajarannya itu ada beberapa tahapan. Jadi yang pertama, untuk mencapai tujuan pembelajaran membiasakan perilaku Pancasila, itu saya menggunakan strategi dengan model pembelajaran namanya Kartu Pancasila. Jadi Kartu Pancasila itu berisikan dua aspek penting yang nanti akan digali oleh anak-anak. Yang pertama adalah bagaimana ia bisa merefleksikan perilaku-perilakunya selama 1 hari ke belakang, 1 bulan ke belakang, 1 tahun ke belakang, ataupun kapanpun ia pernah melakukan hal-hal yang dirasa bertentangan dengan nilai Pancasila. Melalui refleksi itu, maka dia masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan untuk menyusun komitmen untuk berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Di bagian ini nanti mereka akan membuat komitmen atau janji pada diri mereka sendiri untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan nilai Pancasila, dan itu yang akan terus dilakukan dalam beberapa hari ke depan sebagai
sarana untuk mereka bisa membiasakan nilai perilaku Pancasilanya. Itu yang aspek untuk tujuan pembelajaran membiasakan perilaku Pancasila. Dan untuk yang meneladani perilaku sesuai dengan nilai Pancasila itu menggunakan satu strategi yang berbeda. Itu nama model pembelajarannya adalah idolaku. Ya, dari seperti apa Pak? Aspek-aspek atau nilai-nilai keteladanan yang dimiliki oleh para tokoh nasional dan juga orang-orang yang ada di sekitar, itu yang mereka akan gali. Misalkan mereka mengambil tokoh nasionalnya adalah Bung Karno. Nah, dari tokoh tersebut mereka akan mencari informasi nilai-nilai keteladanan apa yang muncul dari sosok beliau. Selain itu, dari tokoh-tokoh atau sosok orang yang ada di sekitar, mereka bisa melihat hal-hal apa saja yang baik yang bisa diteladani dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Bisa orang tuanya, bapak ibunya, misalkan punya nilai-nilai keteladanan, lemah lembut, pekerja keras, disiplin, ataupun selain dari orang tua, mereka juga bisa mencari sosok lain seperti guru mereka atau guru ngaji di lingkungan rumahnya, ataupun saudara-saudara mereka yang mereka anggap punya nilai keteladanan. Jadi dari dua model tersebut, dari dua metode pembelajaran tersebut menjadi satu kesatuan strategi yang tidak bisa dipisahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tadi sudah membiasakan dan meneladani tadi. Betul itu. Baik, luar biasa ya. Jadi model pembelajarannya juga ada dua ya Pak ya. Nanti akan diterapkan ya, merefleksikan perilaku juga menggali keteladanan dari tokoh ya Pak ya. Iya. Berarti nanti konsepnya itu menggunakan metode apa Pak? Ya, jadi nanti Bu, untuk kartu Pancasila itu mereka nanti akan menyusun satu media itu menggunakan karton dan juga beberapa unsur-unsur lain yang mereka bisa muat di situ sebagai sebagai penambah keindahan untuk kartu Pancasilanya, karena itu yang dijadikan sebagai acuan untuk mereka membiasakan. Jadi tahapan itu yang mereka akan lalui, dan penilaiannya itu selain dari konten yang mereka buat, itu saya nilai juga dari aspek kreativitasnya. Jadi bagaimana kartu Pancasila itu mereka bisa bentuk sesuai dengan kreativitasnya masing-masing dan mereka bisa berkreasi di situ. Oke, berarti sudah disampaikan juga nih bentuk penilaiannya seperti apa ya tadi ya Pak Adi ya. Iya. Sudah terstruktur dan juga mungkin nanti sesuai dengan sintak-sintak mungkin ya Pak dalam proses pembelajarannya yang disampaikan atau diterapkan kepada siswa. Iya. Baik, tadi mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan nanti yang akan diobservasi di kelas tadi. Nah, untuk sasarannya tadi kira-kira nanti di kelas berapa, hari apa gitu tadi? Sasarannya di hari Rabu ya Bu. Hari Rabu. Iya, di kelas 12A. Di kelas 12A ya Pak ya. Jam keberapa Pak? Jam ke-7 dan ke-8. Jam ke-7 sampai 8 ya Pak ya. Iya. Ya baik, nanti Pak Adi mungkin kita akan bertemu kembali di hari Rabu ya di kelas 12A jam ke-7-8 untuk melaksanakan kegiatan observasi Pak Adi di kelas, dan apa yang nanti akan saya amati terkait rencana-rencana yang sudah Pak Adi utarakan saat ini, mulai dari tujuan pembelajaran yang sudah Pak Adi sampaikan, kemudian area yang akan dikembangkan, juga strategi, metode, model, dan juga penilaian yang sudah tadi Pak Adi sampaikan. Jadi setelah itu nanti yang akan diobservasi. Baik. Ya, berarti lebih siap lagi ya Pak Adi ya kalau dengan observasi ya. Baik Pak Adi, ya, demikian mungkin yang bisa pertemuan hari ini kita sampaikan. Kita bertemu kembali di hari Rabu untuk observasi kelas. Oke, siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita bertemu di observasi kelas. Rama, Diva, Rosi, Tawa, Sultan, Jaka, Tasya. Sudah dihubungi teman-temannya yang masih di lapang? Baik, sambil nunggu untuk teman-teman kami yang belum hadir, kita mulai untuk aktivitas pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sekarang untuk pembelajaran kita hari ini kita akan melanjutkan dari aktivitas pembelajaran sebelumnya. Apa yang kamu masih ingat dari aktivitas pembelajaran sebelumnya yang sudah kamu lakukan? Keterkaitan atau keterhubungan sila dari Pancasila. Apalagi yang kamu sudah lakukan di pertemuan yang lalu? Dua aktivitas harian yang sesuai dengan nilai kamu. Nah, dari kegiatan aktivitas kamu kemarin itu adalah upaya kamu untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu tentang membiasakan perilaku Pancasila. Ini lewat jadwal, lewat pencarian informasi, itu yang akan kamu lakukan, yang sudah kamu lakukan. Nah, sekarang tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan sekarang adalah meneladani perilaku Pancasila. Sebelumnya kamu membiasakan perilaku Pancasila lewat apa? Lewat jadwal harian yang kamu sudah susun. Sesuai nggak dengan nilai-nilai Pancasila perilaku aktivitas kamu? Sekarang kamu akan meneladani perilaku tersebut. Nah, perilaku dari tokoh siapa yang akan kamu gali? Nanti kamu akan memilih salah satu tokoh nasional yang menurut kamu punya nilai-nilai karakter Pancasila yang kamu bisa teladani sikap tersebut. Contoh, misal saya mau ambil satu tokoh nasional. Satu tokoh itu adalah Bung Karno. Kalau saya ambil tokoh Bung Karno, berarti nanti kamu silakan cari nilai-nilai perilaku yang Pancasilais dari sosok beliau apa? Perilaku yang bisa kamu teladani apa? Kebayang di sini? Misal perilakunya adalah cinta tanah air atau punya keberanian dalam menghadapi segala situasi pada saat penjajahan. Itu yang kamu gali sikap, itu yang nanti akan kamu kaitkan dengan perilaku kamu, yang nanti akan kamu kaitkan dengan hal yang kamu akan teladani dalam kehidupan. Paham begitu? Paham? Setelah itu nanti kamu silakan cari informasi profil secara umum dari tokoh tersebut. Dari mulai misalkan lahirnya, perjalanan hidupnya seperti apa, kontribusinya untuk negara itu apa. Bisa ya? Yang kamu cari nanti tokoh nasional dari era masa sebelum penjajahan boleh, ataupun setelah kemerdekaan juga boleh. Ya, asalkan ya tokoh tersebut punya nilai positif yang bisa diteladani sesuai dengan nilai Pancasila. Tokoh pahlawan kan banyak tuh, Soekarno, Hatta, Syafir, Ki Hajar Dewantara, masih banyak lagi tokoh-tokoh yang kamu bisa ambil nilai-nilai positif. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, jadi 3 poin ya yang nanti kamu akan cari. Satu, kamu pilih tokohnya siapa. Yang kedua, sikap yang kamu mau teladani dari tokoh tersebut apa? Ya, sikap positifnya apa? Salah satu sikapnya aja. Yang ketiga, profilnya secara umum. Ya, ada pertanyaan di sini? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan mulai dikerjakan sebelum nanti kamu bisa memaparkan perwakilan dari salah satu siswa dari hasil pengerjaannya. Silakan mulai dikerjakan. Siapa aja yang disuruh baca semuanya? Pokoknya nanti hari
sebenarnya udah input video datanya. Oh, 5 menit lagi ya. Ya, jadi hasil pengerjaan yang sudah Anda lakukan, silakan saya beri kesempatan untuk beberapa siswa yang siap untuk memanfaatkan hasil dari pengerjaan. Silakan seperti biasa pada saat proses presentasi disebutkan nomor absen ya untuk menggunakan video. Yuk. Oke. Silakan Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hajar Dewanta. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Anissa yang sudah memaparkan hasil pengerjaannya dengan sangat. Jadi Hajar Dewantara pokoknya dan juga pembelajarannya adalah berani melawan penindasan dan juga menjadi tokoh perlawanan terhadap penjara. Baik, berikutnya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang saya ambil dari kejuaraan ini ya dari dulu itu sampai beliau berkata beliau itu lagi pada
Sudah ada, saya langsung pilih absen 24. Belum? Sampainya sampai mana? Sudahnya sampai mana? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dulu. Oh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Nah, ini. Bulan baca. Suara yang keras suaranya ini. Yang keras suaranya, kamu menjelaskan tandanya. Tangan dulu untuk kalian semua yang sudah melakukan dari tokoh-tokoh yang sudah kamu pilih dan sudah kamu cari sikap apa yang bisa diteladani dan profil secara umumnya seperti apa. Nanti kamu akan menuangkannya dalam sebuah karya yang dinamakan karya teladan hidup. Dari kajian teladan hidup ini, nanti kamu akan mencari foto pahlawan nasional yang sudah kamu pilih. Setelah itu, kamu tinggal pindahkan dari mulai nama pahlawannya siapa, sikapnya
buat di dalam kertas karton yang ukurannya nggak perlu terlalu besar, ke rata-rata ukuran ini, ya. Jadi foto namanya siapa, sikap teladannya yang kamu bisa teladani apa, profilnya seperti apa. Kebayang? Akhirnya nanti kamu dari satu kantor itu bisa dipakai untuk beberapa orang, karena yang kamu butuhkan cuma tidak terlalu banyak. Paham ya? Nah, kartu atau karya teladan hidup ini nanti akan kamu tuangkan di satu karya lainnya yang tokohnya adalah tokoh keseharian yang sehari-hari kamu temui. Contohnya gimana? Kalau tadi kan kamu ngambilnya tokoh-tokoh nasional, betul? Dari mulai pahlawan di masa penjajahan sampai pasca kemerdekaan. Di samping ini, nanti kamu bisa buat di balik kantornya. Kamu dengan format yang sama, silakan tentukan tokoh-tokoh yang menurut kamu bisa diteladani, yang sering kamu temukan di kehidupan masyarakat. Bisa, oh ternyata setelah saya hidup berbarengan dengan orang tua saya melihat sosok bapak saya menjadi suri tauladan saya karena apa? Sikapnya seperti apa? Sikap positif apa yang bisa diteladani dari orang tua saya? Misalkan bapak saya adalah seorang bapak yang disiplin, pekerja keras. Nah, salah satu sikap itu yang nanti akan kamu satukan. Paham? Terus selain dari orang tua kamu punya satu sosok guru yang kamu teladani, bisa, atau keluarga terdekat kamu, kakak misalkan, atau saudara yang menurut kamu punya nilai-nilai positif yang bisa kamu teladani, itu yang nanti akan kamu satukan. Kebayang? Jadi masih di dalam kantor yang sama, di bagian depan itu yang sudah kamu cari tadi dari tokoh nasionalnya siapa, dan di bagian belakangnya itu di tokoh keseharian kamu yang sering kamu temui. Ngerti ya? Ada pertanyaan seperti ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang saya minta satu atau dua orang yang bersedia untuk memberikan hasil refleksi hal apa yang kamu dapatkan, yang sudah kamu pelajari dari proses pembelajaran yang tadi kamu sudah lakukan terkait dengan pencarian nilai keteladanan dari para pendidik. Silakan. Oke, Mama. Eja. Kata dulu. Eja. Ya. Kalau Eja kira-kira gimana refleksinya? Ayo, sampaikan. Yang ada itu ada refleksi hal itu, kita jadi tahu bagaimana tentang kaulasan teladan tokoh pahlawan nasional itu dan berkaitan dengan Pancasila. Lalu secara negatif itu tahu asal muasal tokoh tersebut dari mana dan memperjuangkan apa saat kemerdekaan Indonesia. Itu lagi ya. Udah sih Pak. Oke, itu. Ya, bagus. Kebetulan buat Rama yang sudah memberikan satu orang lagi dari Putri, putranya sudah. Ayo. Ayo, gimana kasih ini kok refleksi aja bingung. Ya ini dari versi yang lain, dari sudut pandang yang lain. Dia lebih sepi aja dari tadi. Ulang-ulangin aja. Ayo satu orang lagi refleksinya.
boleh mau pakai bahasa isyarat juga kan? Dan buat pendidikan yang berikan nah, sekarang refleksi dari saya. Jadi untuk proses pembelajaran apapun ya mata pelajarannya, bisa mungkin kelas ini kelas 12A bisa lebih interaktif, bisa lebih berani untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi suasana pembelajarannya bukan hanya dari satu arah dari guru yang menyampaikan, tapi kamu bisa lebih berani dan lebih tergerak untuk menyampaikan ide-ide, pendapat-pendapat supaya proses pembelajarannya bisa ideal. Gitu ya. Apapun nanti pelajarannya, jadi kamu betul-betul bisa ikut terlibat dalam proses pembelajaran, bukan hanya sekedar mendengarkan, tulis, tapi kemampuan kamu untuk bicara, kemampuan kamu untuk berani menyampaikan pendapat, itu yang lebih penting dibandingkan dengan unsur-unsur yang lain. Kenapa? Karena poin-poin itu yang sebetulnya kamu butuhkan, baik itu dalam proses pembelajaran di sekolah maupun pada saat nanti kalau kamu misalkan sudah terjun di dunia pekerjaan. Jadi jangan malu-malu, berani, dan ya lebih kamu bisa lebih interaktif dan lebih berani untuk berkomunikasi. Bisa Rolanda? Bisa? Oke, mulai diupayakan ya dari setiap proses. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup karena sudah mulai terdengar suara azan dulu. Kalau tidak ada, baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin setelah kita tutup, silakan beres-beres persiapan untuk kamu sholat zuhur, terutama untuk persiapan kamu ke kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Adi dan Ibu Desi Oktoriana selaku pengajar praktik CGP Angkatan 10. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Sampailah pada tahap kegiatan pasca observasi. Setelah pertemuan sebelumnya saya melaksanakan juga kegiatan pra observasi dan juga melaksanakan juga observasi di kelas gitu, secara langsung pengamatan terhadap proses pembelajaran rekan sejawat saya yaitu Bapak Adi dan Indra. Dan pada hari ini kita akan langsung melaksanakan kegiatan pasca observasinya. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bocah. Gimana kabarnya Pak Adi hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu Rosa gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak ya. Dan alhamdulillah Pak, pada hari ini kita bertemu kembali ya Pak ya. Sebelumnya terakhir kita bertemu di kegiatan observasi di kelas. Hari ini kita sudah pada tahap kegiatan di pasca observasi. Adapun tujuan di pasca observasi ini saya ingin ngajak berdiskusi nih Pak dengan Bapak terkait dengan yang sudah saya amati dalam proses pembelajaran Pak Adi di kelas kemarin ya Pak ya, pada hari Rabu. Nah, sebelum saya menyampaikan tentang catatan-catatan selama observasi di kelas berlangsung, ada beberapa pertanyaan akan saya ajukan kepada Bapak. Nah, yang pertama nih Pak, bagaimana perasaan Bapak nih selama kemarin pelaksanaan pembelajaran Pak? Ya, baik Bu.
Terima kasih atas kesempatannya Bu Rosa untuk bisa saling berdiskusi terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Untuk perasaan yang saya alami Bu pada saat proses pembelajaran, yang pertama senang dan cukup puas Bu ya, karena saya coba menerapkan beberapa tahapan-tahapan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun sebelumnya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Karena di awal itu memang tujuan pembelajaran yang saya ingin capai adalah bagaimana siswa-siswi peserta didik itu bisa meneladani dan juga membiasakan nilai-nilai perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Maka melalui perencanaan yang saya buat itu tahapan-tahapannya semuanya bisa terlaksana, walaupun dalam proses pembelajarannya ada beberapa tahapan yang sebetulnya bisa saya lebih kembangkan lagi untuk dioptimalkan lagi, karena ada beberapa hal yang juga menjadi bahan refleksi dan evaluasi diri saya selama proses pembelajarannya. Baik ya, berarti menurut Bapak sudah cukup puas ya dengan apa yang sudah Bapak sampaikan proses, sudah sesuai dengan dari pra ya Pak ya yang sudah kita diskusikan bersama. Nah lalu bagaimana Pak perasaan Bapak itu maksudnya selama melaksanakan proses pembelajaran dengan hadirnya saya Pak sebagai supervisor gitu, nah di dalam ruang kelas gimana Pak pada saat itu rasanya Pak? Ya, perasaannya karena memang biasanya ngajarnya sendiri Bu ya, jadi tanpa ada guru lain. Tapi pada saat pelaksanaan observasi ada Bu Rosa yang melakukan pemantauan, pengamatan. Ya memang di situ sedikit banyaknya agak sedikit tidak seleluasa biasanya begitu Bu ya, kalau memang proses pembelajaran di awal atau sebelumnya kan memang dilakukannya sendiri. Tapi karena ini adalah satu proses untuk observasi, jadi tidak ada masalah terkait dengan kehadiran guru, terutama Bu Ocha juga yang memang di situ bertugas untuk melakukan observasi, pemantauan, sehingga tidak menjadikan saya pada saat proses belajar itu jadi terganggu ataupun ada hal-hal lain yang akhirnya jadi berdampak kurang baik itu enggak. Alhamdulillah Pak ya, jadi ya intinya jangan menjadi ketegangan ya Pak ya, jadi di sini kan tujuannya mungkin hanya ingin nanti selanjutnya kita akan sharing ya Pak ya, seperti itu. Nah berikutnya nih Pak Adi, bisa diceritakan kembali mungkin tahapan-tahapan Pak Adi dalam melaksanakan proses pembelajaran gitu ya, di dalam kelas, apakah mulai bagaimana area terutama nih ya Pak ya, area yang Pak Adi kembangkan kemarin sebagaimana sudah Pak Adi disampaikan di dalam praobservasi, seperti apa tercapaiannya, bisa diceritakan kembali barangkali Pak Adi? Iya baik Bu Rosa. Jadi untuk pembelajaran yang lalu yang sudah diobservasi oleh Bu Rosa, karena untuk pembelajaran itu aspek yang akan saya kembangkan adalah aspek sikap atau karakternya. Jadi ada beberapa tahapan yang itu jadi strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran guna meningkatkan sikap atau karakter peserta didik. Jadi untuk tujuan pembelajarannya karena di situ saya coba untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam meneladani perilaku Pancasila dan juga pembiasaannya, artinya mereka bisa membiasakan perilaku tersebut. Jadi ada beberapa tahapan yang saya lakukan. Jadi untuk model pembelajarannya itu memang secara umum yang saya gunakan adalah model pembelajaran OPAK itu yang saya sebutkan, yang saya coba gagas begitu. Itu merupakan kepanjangan singkatan, maksudnya dari O-nya orientasi pada masalah, P-nya pencarian data, A-nya analisis, dan K-nya kemukakan solusi atau kemukakan gagasan. Jadi dari tahapan tersebut dimuatlah satu strategi yang dinamakan, jadi di dalam rangkaian OPAK itu muncul satu strategi yang namanya tokoh keteladananku. Nah, strategi pembelajaran itu yang nanti mereka akan coba mencari tokoh-tokoh nasional dan juga tokoh-tokoh yang ada di lingkungan sekitarnya, di mana mereka bisa
melihat nilai keteladanan apa yang bisa diambil dari sosok tersebut. Nah, kenapa saya mengambilnya dua sosok tersebut? Karena yang pertama, untuk tokoh nasional mereka dirasa perlu tahu bahwa banyak sekali tokoh-tokoh negarawan yang perlu dijadikan sebagai contoh dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tapi di samping itu, selain mereka melihat tokoh-tokoh yang menasional begitu tinggi dan mereka mungkin menganggapnya ini mengawang-awang, di samping itu diimbangi dengan sosok yang memang mereka kenal atau mereka pernah berinteraksi, apakah itu orang tuanya, apakah itu keluarganya, ataukah mungkin gurunya, bisa guru di sekolah ini yang mereka sedang melakukan proses pembelajaran, ataupun guru-guru pada saat dari mulai SD, SMP, atau guru ngajinya di rumah mungkin ketika mereka punya nilai keteladanan yang dilihat, nah itulah yang mereka akan ambil, sehingga antara tokoh-tokoh nasional dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya mereka bisa sadar bahwa oh ternyata nilai-nilai keteladanan itu bukan hanya bisa kita ambil dari cerita-cerita dongeng atau cerita-cerita kepahlawanan yang sifatnya superhero dan betul-betul mereka melakukan tindakan-tindakan besar gitu. Tapi justru dari orang-orang di sekitar pun banyak hal-hal yang mungkin menurut mereka itu adalah hal kecil, tapi ternyata itu sangat berguna bagi mereka. Misalkan nilai-nilai keteladanan dari mulai disiplin, nilai keteladanan. Ada yang ambil misalkan, Pak, saya mau ambil nilai keteladanan dari bapak saya, walaupun bapak saya galak kata dia, tapi ada nilai yang lain yang saya bisa ambil nilai keteladanannya, yaitu ayah saya adalah seorang pekerja keras. Beliau rela untuk mengorbankan apapun demi keluarganya. Nah, itu yang jadi penekanan buat saya bahwa untuk nyari sosok teladan itu bukan berarti kalian harus nyari sosok yang sempurna tanpa celah gitu, tapi ada hal-hal yang positif yang sebetulnya kamu bisa ambil di lingkungan kamu gitu. Ya sangat luar biasa sekali ya Pak Arya. Ini sesuai dengan yang saya amati dan yang sudah saya catat juga di sini ya, bahwa dari mulai Pak disampaikan mulai dari tujuan pembelajaran itu kan ada dua ya, membiasakan perilaku Pancasilanya, kemudian meneladani perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dari tokoh-tokoh yang sudah tersampaikan ya, dan strategi yang sudah disiapkan juga nih tadi di sini kan sudah muncul ya, tadi ada strategi tentang apa namanya model idolaku tadi, kemudian juga ada model kartu Pancasila yang sudah saya catat gitu. Nah, pada saat di kartu Pancasila itu di bagian yang mana ya Pak ya waktu kemarin disampaikan di dalam kelas? Iya, untuk kartu Pancasila itu adalah strategi kelanjutan dari strategi yang sudah dilakukan di tahap sebelumnya, yaitu tentang tokoh idolaku. Jadi dari tahapan tersebut mereka sudah tahu nilai-nilai keteladanannya apa saja, dan nanti mereka akan menuangkan di dalam kartu Pancasila itu terkait dengan target-target pembiasaan yang mereka akan lakukan. Jadi kalau secara sederhana, karena penerapan kartu Pancasila ini pada saat observasi kan belum terlihat Bu ya, karena itu dilaksanakannya di pertemuan selanjutnya. Jadi secara umum gambarannya kartu Pancasila itu merupakan satu kartu sederhana yang mereka buat dari karton, yang juga mereka coba kreasikan semenarik mungkin, yang di dalamnya ada dua unsur. Unsur yang pertama adalah kolom untuk mereka menyusun bahan refleksi perilakunya. Yang kedua adalah kolom di sampingnya tentang komitmen apa yang mereka akan lakukan terkait dengan hasil refleksi yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan itu tentu kaitannya dengan nilai-nilai dari masing-masing sila dalam Pancasila yang mereka bisa lakukan di kehidupan mereka masing-masing. Baik, ya luar biasa ya Pak ya, meningkatkan baik aspek sikap, kemudian nilai karakter positif ya, dan melalui tadi pembelajaran OPAK itu akan tercapai, ketercapaiannya lebih terlihat lagi, lebih muncul ya Pak ya. Nah, baik Pak, dari menurut Bapak nih skala ketercapaiannya berapa Pak dari yang sudah Bapak luar biasanya disampaikan nih Pak? Untuk skala ketercapaiannya Bu, kalau misalkan saya lihat secara umum begitu ya, kalau coba untuk dilihat, sepertinya untuk pandangan subjektif dari saya itu sepertinya ada di angka 7,5 sampai 8 Bu.
7,5 sampai 8. Iya. Berarti kenapa nih bisa menskalakan demikian? Apakah ada sesuatu hal yang memang menurut Bapak itu belum maksimal atau bentuknya apa itu? Bagaimana? Iya, ada Bu. Jadi untuk beberapa persoalan yang saya temukan dalam proses pembelajaran, terutama dalam strategi ini adalah karena area pengembangan yang saya ingin capai itu adalah tentang aspek sikap, aspek karakternya, sehingga memang temuan yang saya dapatkan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu tidak bisa saya lihat secara instan. Artinya untuk pengembangan aspek-aspek sikap dan karakter itu ternyata memang butuh waktu yang cukup panjang dan juga butuh strategi pembiasaan yang betul-betul dilakukan secara kontinu dan konsisten. Nah, sehingga ketika saya melihat proses pembelajaran kemarin, saya coba untuk melakukan refleksi. Ternyata walaupun pembelajarannya adalah tentang nilai-nilai keteladanan, nilai Pancasila, strateginya pun sudah mengarah ke arah sana, tapi ternyata hasilnya memang tidak seutuhnya langsung bisa merubah karakter atau sikap siswa begitu. Nah, itulah makanya kenapa saya melihat bahwa ternyata model pembelajaran yang arahnya untuk mengembangkan sikap dan karakter itu belum bisa secara cepat saya lihat hasilnya berdampak positif, karena analisis yang coba saya lihat itu butuh waktu yang cukup panjang dan butuh konsistensi secara teratur selama proses pembelajaran. Dan nanti mudah-mudahan di akhir semester ini saya bisa melihat berdasarkan data yang saya punya dari jurnal guru ataupun daftar hadir, itu bisa melihat bagaimana masing-masing siswa terlihat perubahan-perubahan dari aspek sikapnya. Ya baik, terlihat dari hasil pengamatan juga ya sebetulnya murid itu kemarin sudah menyampaikan semua ya Pak ya, hasil dari yang proses pembelajaran itu semuanya tampil, semua siswa juga menyampaikan. Tapi memang menurut Bapak masih belum maksimal begitu ya? Betul Bu. Nah, kira-kira ada hambatan apa lagi Pak, hambatan lain yang menurut Bapak ini dirasa belum maksimal sehingga skala tercapaiannya itu belum maksimal seperti itu Pak? Baik Bu, selain dari tadi yang disampaikan terkait dengan aspek pengembangan sikapnya yang juga ternyata setelah dilakukan pengamatan oleh saya sekaligus penilaian, masih ada beberapa siswa yang tidak mencapai tujuan pengembangan sikap tersebut. Ada persoalan-persoalan lainnya semacam pada saat mereka melakukan proses presentasi. Jadi ini memang ranahnya di aspek keterampilan mereka dalam berkomunikasi, dalam melakukan paparan. Itu juga ada beberapa siswa yang mereka masih belum percaya diri dan juga mereka terlihat belum menguasai apa yang mereka sudah rancang sebelumnya. Walaupun sebetulnya pengerjaan mereka itu kan kaitannya dengan pengalaman pribadi mereka. Artinya di pembelajaran sebelumnya itu dan juga pembelajaran pada saat proses observasi dilakukan itu kan sebetulnya sudah agak sedikit kita membahas tentang konten-konten yang sifatnya hafalan atau pemahaman secara kognitif, tapi itu lebih pada area refleksi diri mereka dan juga refleksi pada lingkungan sekitar mereka. Tapi ternyata walaupun menurut saya itu adalah hal yang sebetulnya mudah dilakukan oleh siswa karena ini kaitannya bukan dengan kemampuan berpikir secara akademis, secara kognitif, tapi pada saat proses paparan juga ditemukan kendala-kendala itu. Mereka tidak bisa melakukan presentasinya dengan optimal karena tidak percaya diri dan juga kemampuan berkomunikasi juga menyampaikan pendapatnya masih cukup rendah. Sehingga ada beberapa yang terlihat tidak tersampaikan begitu tidak ya. tersampaikan ya. Dari hambatan-hambatan yang sudah Pak Adi sampaikan tadi ya, terutama di siswa pada saat penampilan, kemampuan ya, kemampuan yang masih kurang dari siswa saat berkomunikasi dan menyampaikan sehingga tidak tercapai menurut Pak Adi ya. Iya, nah, betul. Solusi kira-kira apa nih untuk menanggulangi seperti itu Pak Adi? Iya, untuk rancangan solusi yang
kira-kira bisa mengatasi persoalan tadi Bu, saya sepertinya terpikir untuk melanjutkan beberapa rancangan strategi untuk pengembangan aspek sikap ini diselipkan di dalam setiap pertemuan proses pembelajaran, sehingga pembelajaran untuk pengembangan aspek sikap ini bukan cuma sekedar sifatnya yang di momen tertentu begitu, tapi ini bisa dilakukan secara berkelanjutan. Karena kalau misalkan saya coba metode tersebut di 3 pertemuan sebelumnya dan itu selesai seketika sehingga kita masuk ke pembelajaran dengan topik berikutnya, itu saya rasa akan hilang begitu saja karena nempelnya hanya di ingatan mereka gitu. Tapi ketika dilakukan secara bertahap, itu sepertinya bisa mengembangkan karakter dan sikap anak-anak karena kontinuitas dari proses dan penerapan strategi pembelajaran tersebut itu dilakukan terus. Itu yang pertama Bu. Nah yang kedua, selain dari pelaksanaan strategi pembelajaran yang mengembangkan aspek sikap di setiap pertemuan, itu saya juga sepertinya perlu melakukan pemantauan terkait dengan perubahan-perubahan sikap anak-anak dengan menuangkannya atau dengan mencatatnya di dalam jurnal guru, sehingga dari peristiwa-peristiwa pelanggaran-pelanggaran atau kasus-kasus tertentu yang saya amati atau saya temukan di dalam kelas itu bisa terpantau dan juga bisa terlihat apakah ada perubahannya atau tidak dengan berdasarkan data tersebut. Jadi pada saat proses pembelajaran dilakukan, itu saya bisa melihat bagaimana perkembangan siswa itu dari aspek sikapnya, dari sopan santunnya, dari interaksinya dengan sesama siswa, apakah bisa ada perubahan atau tidak dari pembelajaran yang menggunakan strategi yang sebelumnya sudah digunakan. Lalu untuk persoalan tentang kemampuan untuk berkomunikasi dan juga memaparkan pada saat presentasi, itu yang pertama yang saya akan coba lakukan sebagai bahan pembelajaran nanti ke depan adalah saya coba untuk memberikan pemahaman kepada para siswa bahwa setiap pandangan, setiap argumentasi yang diberikan oleh siswa itu tidak ada salah dan tidak ada benar. Artinya setiap pandangan yang dimiliki oleh masing-masing siswa itu ya adalah versi terbaiknya dari hasil pemikiran para siswa, sehingga saya berharap dengan saya coba memberikan pemahaman tersebut, mereka tidak akan lagi takut untuk berargumentasi atau berpendapat. Karena yang sejauh ini saya coba lihat, keterbatasan mereka dalam berargumentasi itu adalah karena pikiran-pikiran, aduh Pak takut salah, aduh takut diketawain pendapatnya, sehingga itu yang perlu jadi pemahaman bersama oleh para siswa bahwa untuk topik-topik terkait dengan pandangan-pandangan yang sifatnya lebih ke arah pengalaman pribadi, refleksi pribadi, itu sifatnya bukan seperti pertanyaan-pertanyaan eksakta begitu ya, yang punya punya unsur benar atau salah secara mutlak, tapi ini kan sifatnya pandangan, pikiran-pikiran yang juga sebetulnya bisa terbuka digali oleh siswa, dan itu juga bisa jadi bahan inspirasi untuk teman-teman yang lainnya, sehingga dengan munculnya pikiran tersebut mudah-mudahan nanti para siswa sudah tidak lagi takut untuk berargumentasi, karena saya coba tekankan bahwa perbedaan itu bisa muncul dalam bentuk apapun, termasuk perbedaan pendapat. Jadi itu yang akan saya lakukan terkait dengan pengembangan kemampuan dalam berargumentasi. Lalu yang kedua, selain saya coba memberikan pemahaman, sepertinya saya juga akan coba untuk terus membiasakan proses diskusi itu selama pembelajaran, supaya saya akan coba menekankan kepada para siswa, walaupun bukan melalui pernyataan ya Bu, tapi melalui aktivitas mereka masing-masing, bahwa perbedaan pendapat itu adalah hal yang wajar. Jadi dengan maraknya atau dengan
variatifnya ide-ide yang mereka berikan, walaupun ada beberapa perbedaan, itu adalah hal yang wajar, artinya bukan sebuah kesalahan atau bukan sesuatu yang menjadi problem begitu, sehingga mereka bisa dengan inisiatif menyampaikan pendapatnya tanpa merasa ketakutan, tanpa merasa canggung ketika mereka berpendapat. Jadi proses diskusi dan juga bagaimana saya bisa coba menggali pertanyaan-pertanyaan yang lebih bisa membuat para siswa itu berani berargumentasi, itu sepertinya yang akan saya lakukan ke depan, Bu. Jadi terkait persoalan-persoalan yang tadi dirasakan, mudah-mudahan dengan strategi tersebut kedepannya nanti saya akan coba dan hasilnya bisa tercapai. Luar biasa ya, dari solusi-solusi atau rencana aksi misalnya selanjutnya yang akan Pak Adi terapkan ya. Di sana Pak Adi juga nanti akan mengembangkan, karena tadi permasalahannya ada kemampuan berkomunikasi dari siswa, kepercayaan diri yang masih juga kurang gitu ya. Pak Adi akan menerapkan mengembangkan aspek sikap di setiap pembelajaran, kemudian juga Pak Adi akan memberikan pemahaman melalui pantauan ya, dipantau bagaimana Pak Adi akan membuat semacam jurnal begitu ya, jurnal guru. Jadi dalam proses itu Pak Adi akan memantau apakah sikap perubahan itu sudah muncul dari masing-masing setiap siswa atau belum, gitu ya. Kemudian juga tadi Pak Adi sampaikan kemampuan berkomunikasinya itu dengan memberikan pemahaman pandangan ya. Ini tidak salah, ini nggak ada yang salah, pokoknya harus dicoba untuk berbicara seperti itu ya. Melanjutkan kembali untuk proses diskusi gitu ya, pantauan, jadi sehingga anak-anak bisa percaya diri untuk berdiskusi. Nah, ada hal lain lagi yang akan Pak Adi kembangkan selain aspek itu, atau keterlibatan mungkin dari siapa yang bisa mendukung Pak Adi untuk berjalannya program selanjutnya ini Pak Adi? Ya, baik Bu. Jadi untuk karena ini kita fokusnya masih dalam tujuan pembelajaran untuk pengembangan aspek sikap, Bu. Ada beberapa strategi ke depan juga yang saya coba akan melibatkan dengan unsur-unsur yang lain. Salah satunya adalah dengan rumpun mata pelajaran lain yang mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi untuk dikolaborasikan. Program rancangan atau kegiatan yang akan dilakukannya, Bu, itu namanya adalah program pendidikan kedamaian. Jadi kalau di beberapa negara maju itu memang sudah diterapkan ya, Bu, dengan nama Peace Education. Beberapa negara Eropa itu memang sudah menerapkan program-program pembelajaran itu. Walaupun di Indonesia untuk praktik tentang Peace Education ini masih cukup jarang ditemukan. Nah, itu yang menjadi rancangan saya, Bu, untuk melibatkan beberapa pihak lain. Salah satunya adalah dengan guru-guru di rumpun mapel PAI, agar kegiatan pembelajaran pendidikan Pancasila dengan PAI itu bisa berjalan secara sinkron dan terintegrasi. Bagaimana tahapan-tahapan yang akan dilakukan? Yang pertama, kami rencananya akan berkoordinasi dengan guru PAI untuk merancang satu kegiatan pembelajaran yang betul-betul bisa menguatkan aspek sikap dan karakternya. Melalui apa? Salah satu strateginya adalah melalui kegiatan simulasi atau klarifikasi nilai atau VCT kalau model pembelajarannya dia, value clarification, teknik klarifikasi nilai. Nah, teknik klarifikasi nilai itu kenapa menurut saya jadi hal yang penting untuk dilakukan? Karena selama ini proses pengembangan karakter yang diharapkan bisa mencegah anak-anak dari kenakalan-kenakalan remaja, tindakan-tindakan kelompok-kelompok motor misalkan, atau pembulian, itu bisa dilakukan dengan mereka ada dalam posisi di mana mereka punya satu situasi yang problematik, dan mereka diarahkan untuk bisa berlatih bagaimana untuk melihat kondisinya seperti apa dan mereka mengambil keputusan harus seperti apa. Nah, di sini mereka akan ditempatkan pada situasi tertentu dengan metode simulasi tersebut, dan mereka
pada saat situasi itu dihadapi oleh mereka, tindakan apa yang mereka akan lakukan. Misalkan pada saat proses simulasi itu diberlakukan ada dua rekannya yang sedang berkonflik, sedang bertengkar. Nah, di posisi tertentu dua-duanya adalah rekan kelas mereka, dua-duanya adalah teman dekat mereka. Apa yang harus dilakukan pada saat posisi tersebut dilakukan? Yang pertama, anak tersebut akan berlatih bagaimana mereka melihat situasi secara utuh, apakah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh temannya itu adalah sebuah tindakan kekerasan, bullying, dan lain sebagainya. Yang kedua, mereka juga akan berlatih untuk melakukan negosiasi atau upaya mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berkonflik atau sedang bertengkar, sehingga ketika masing-masing anak dibekali keterampilan semacam ini, maka mereka bisa melihat bahwa ada nilai-nilai yang harus mereka jaga untuk menjaga interaksi agar tetap bagus, agar tidak semakin berkonflik. Di satu sisi juga mereka bisa memberikan satu jalan sebagai jalan tengah untuk mendamaikan orang-orang atau teman-teman sekitarnya yang sedang berkonflik atau sedang muncul pertengkaran-pertengkaran yang terjadi di sekitar mereka, sehingga itu dari aspek sosialnya muncul di pembelajaran pendidikan Pancasila. Nah, lalu bagaimana peran guru-guru untuk pendidikan agamanya? Itu di situ mereka akan mencoba menggali peran-peran apa yang harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai keagamaan atau berdasarkan nilai-nilai keislaman begitu. Jadi antara nilai-nilai sosial yang coba digagas, yang coba digali oleh guru pendidikan Pancasila itu bisa muncul kepada anak, dan juga nilai-nilai keagamaannya bisa muncul kepada anak melalui guru PAI, sehingga antara dua rumpun tersebut bisa mencapai satu tujuan pembelajaran dengan satu kegiatan yang sama. Jadi bisa lebih terarah, begitupun untuk aktivitas pembelajaran anak bisa lebih sederhana, artinya tidak double-double antar mata pelajaran. Itu yang rencananya akan dilakukan sebagai opsi pertama, Bu. Nah, yang kedua juga sama, ini masih kaitan dengan kolaborasi antar MAPA. Kami rencananya juga melibatkan guru sosiologi, karena ini idenya datangnya sebetulnya dari guru sosiologi yang sudah mengajar di beberapa kelas. Jadi sempat ngobrol dengan rekan sejawat Pak Ujang waktu itu. Beliau memang sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berdampak untuk lingkungan sosial di sekitar. Jadi kalau di perguruan tinggi itu memang sudah lazim diberlakukan program-program semacam P2M, pengabdian pada masyarakat. Nah, untuk tingkat sekolah menengah ini dilakukan kegiatan serupa yang lebih sederhana, yang lebih simpel, dan juga tidak sekompleks di perguruan tinggi. Artinya kegiatan ini tetap disesuaikan dengan kemampuan, juga dengan peluang-peluang yang memang bisa dilakukan oleh siswa tingkat SMA. Artinya betul-betul tidak sama dengan program yang dilakukan tingkat perguruan tinggi. Nah, kenapa program ini coba dirancang untuk dikolaborasikan? Karena itu tadi, Bu, untuk mencapai tujuan pengembangan sikap, ada nilai kepedulian sosial yang juga perlu dipupuk melalui kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi kalau yang biasanya nilai-nilai tentang kepedulian sosial itu hanya diajarkan melalui teori-teori ataupun materi-materi yang sifatnya mengarah pada pengembangan keilmuan kognitif, tapi ternyata melalui kegiatan tersebut itu bukan lagi aspek kognitif yang disentuh secara dominannya, tapi aspek afektifnya bisa berkembang karena mereka langsung praktik terjun ke masyarakat untuk memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya bukan hanya berarti kita harus memberikan bantuannya secara materi, tapi ada hal-hal lain yang kita punya kemampuan apa, siswa punya kemampuan apa, kelompoknya punya potensi apa yang bisa digunakan untuk kepentingan lingkungan sekitar. Itu yang nanti akan mereka buat, walaupun mungkin menurut kita karyanya sederhana, tapi dengan kepekaan, dengan melatih kepekaan sosial itulah justru sebetulnya
yang kita latih, bukan melihat pada hasil produknya seperti apa. Begitu Bu, jadi dua rancangan yang saya akan coba untuk gali ke depannya, mengacu pada tujuan awal untuk pengembangan aspek sikap, berkolaborasi dengan PAI, dengan program pendidikan kedamaian, dengan sosiologi untuk kegiatan-kegiatan di lingkungan sosial. Sangat luar biasa Pak Adi ya, ini program yang akan Pak Adi laksanakan ke depan ya, sudah integrasi, artinya kolaborasi antar mata pelajaran ya. Selain tadi solusi-solusi yang sudah Pak disampaikan di dalam pelajaran, ada area pengembangan lagi yang akan Pak Adi rencanakan, itu untuk kolaborasi dengan mata pelajaran PAI untuk nilai-nilai keagamaannya juga ya, dan kemudian juga dengan mata pelajaran sosiologi ya, untuk melihat memupuk mengembangkan sikap dari nilai-nilai sosial siswa. Itu sangat luar biasa Pak Adi. Dan tentunya pembelajaran nanti yang akan Pak Adi laksanakan itu akan berdampak positif kepada siswa dan juga menggali potensi siswa ya, mendukung. Adi, kira-kira kapan akan direncanakan untuk kegiatan ini tadi? Untuk rencana kegiatan yang tadi Bu, yang strategi perencanaan tadi, dari dua kegiatan tersebut kan itu yang sifatnya intrakurikuler ya Bu. Untuk kegiatan pembelajaran yang intra itu akan direncanakannya di 1 bulan ke depan Bu. Jadi bulan depan itu sudah mulai melakukan proses dari mulai tahapan perencanaan bersama dengan guru PAI dan juga guru sosiologi, dan juga melakukan beberapa tahapan-tahapan yang ada sebagai kesinambungan dari program 2 program tadi. Nah, untuk yang di luar program intrakurikuler, itu sebetulnya saya bisa lakukan dengan coba berkoordinasi ke pihak wali kelas untuk melibatkan peran orang tua sebagai sosok yang nanti bisa melakukan pemantauan sikap, pemantauan karakter di rumah. Karena untuk pengembangan aspek sikap dan karakter itu ya butuh peran dari unsur-unsur lain, bukan hanya dari sekolah, baik itu dari keluarga maupun masyarakat, supaya pengembangan aspek sikapnya ini bisa betul-betul optimal. Jadi yang dikhawatirkan memang ketika di sekolah sudah dilakukan berbagai macam strategi pembelajaran untuk pengembangan sikap, tapi ternyata keluar dari sekolah mereka ketemu teman-temannya di luar, di rumah juga tidak terpantau. Itu justru yang akhirnya mengakibatkan beberapa peluang-peluang untuk melakukan tindakan negatif bisa terjadi. Nah, dan itu sebetulnya bisa dilakukannya kapan? Itu sebetulnya dilakukannya bisa secara berkala, kapanpun ketika mereka berada dan berinteraksi dengan orang tua. Jadi untuk kegiatan yang intrakurikulernya direncanakannya bulan depan. Nah, untuk kegiatan pendampingan orang tua di rumah ini, itu sebetulnya hanya butuh penekanan dari wali kelas kepada orang tua murid, dan sebetulnya bisa dilakukan mulai dari hari ini, hari terdekat, begitu kapanpun anak-anak berinteraksi dengan orang tuanya, orang tua pun bisa melakukan penekanan terkait hal itu. Baik, luar biasa ya, berarti akan dilaksanakan untuk yang intra ini di bulan depan ya. Untuk tadi terkait dengan hambatan atau kendala yang di dalam pembelajaran itu juga akan dilaksanakan melibatkan tadi yang tadi solusi yang disampaikan. Ya, kalau yang untuk pembelajaran sendiri itu dilaksanakannya mulai di pertemuan yang akan datang. Selanjutnya ya. Itu masih untuk kegiatan-kegiatannya karena sederhana dan langsung bisa dilakukan selama proses pembelajaran, jadi diterapkannya di pertemuan yang akan datang. Baik, tadi luar biasa ya, jadi dari program yang disampaikan, solusi-solusi yang sudah Pak Adi rencanakan, dan juga waktu juga bisa disampaikan ya, minggu depan di pertemuan selanjutnya akan benar, dan juga sudah melibatkan orang-orang atau pihak lain yang terlibat. Itu sangat kolaborasi yang luar biasa untuk Pak Adi. Nah, hanya itu mungkin ya Pak ya yang akan saya sampaikan dengan tadi. Mudah-mudahan rencana Pak Adi ke depan akan terlaksana dengan baik dan juga
optimal. Yang paling utama program Padi ini tentu saja berdampak positif bagi murid ya Pak ya. Amin. Dan mendukung potensi dari setiap muridnya. Jadi Amin. tujuan Padi yang sudah disampaikan tadi di awal ya. Ya. Jadi Padi ingin mengembangkan aspek positif ini luar biasa ya. Terima kasih mungkin sebelumnya saya kepada Pak Adi sudah bersedia untuk saya observasi ya. Ya. Mulai dari pra-observasi, kemudian kemarin mengamati secara langsung di kelas, dan saat ini tadi dari pasca observasi. Terima kasih sekali lagi sudah membersamai saya dalam kegiatan supervisi akademik ini. Iya, sama-sama. Terakhir barangkali Pak Adi sebagai refleksi mungkin ya umpan balik juga, apakah dari Pak Adi ada yang akan disampaikan terkait kegiatan ini Pak Adi? Terkait kegiatan pasca Pasca observasi. ini mulai dari pra Ya. observasi sampai pasca Pak Adi. Ya baik, terima kasih Bu Ansa. Saya ucapkan ke Ibu yang sudah mendampingi saya dari mulai pra, pelaksanaan dan juga pasca. Jadi saya merasa bahwa apa yang saya inginkan di awal untuk bisa merefleksi bagaimana sih pembelajaran saya dilakukan di kelas itu, yang sebetulnya ibaratnya kalau saya coba melihatnya secara pribadi atau melalui mata saya secara individu begitu, itu kan kadang suka tidak terlihat ya Bu apa-apa saja yang menjadi hal yang perlu diperbaiki atau kekurangannya apa saja. Tapi melalui proses observasi ini dari mulai pra sampai ke pasca, Ibu Rosa selalu membantu saya untuk menggali lebih dalam terkait dengan persoalan-persoalan yang muncul, begitupun sampai ke pemberian solusinya. Walaupun Ibu Rosa tidak langsung memberikan solusinya secara langsung, tapi melalui tahapan observasi yang Ibu lakukan, ini membantu saya untuk menggali secara pribadi dan menemukan ide-ide baru yang itu bisa menjadi solusi atas persoalan-persoalan yang muncul tanpa saya sadari. Iya, alhamdulillah Pak Di ya. Saya juga sangat terima kasih sekali ya. Artinya saya juga berbagi pengalaman sih Pak ya sebetulnya di sini di tujuan kita di obrolan di pasca observasi ini. Baik Pak Adi, terima kasih atas bantuannya yang bersama ini dalam kegiatan supervisi ini. Mungkin diakhiri saja Pak Adi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ocha. Saya selalu Pak Adi. Ya, sehat selalu. Kita bertemu kembali nanti setelah kegiatan program Pak Adi berjalannya. Nanti kita Oke, bisa siap. ngobrol lagi barangkali begitu ya Pak Adi. Baik. Baik, demikian Ibu Desi kegiatan pasca observasi telah saya laksanakan coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih Pak Adi. Terima Ya, kasih Ibu terima Desi. kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.